Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Rahman. Saya dari kelas TIF D. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang database dan permodalan data. Database relasional. Pengertian database relasional. Database relasional menyajikan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Setiap kolom merepresentasikan jenis informasi tertentu atau bidang, dan setiap baris mencantumkan satu catatan. Tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan bidang umum. Bidang unik yang disebut sebagai kunci digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan di database relasional. Ini contohnya seperti primary key. Baik, ini contoh database relasional. Setiap tabel terdiri dari kolom primary key yang mengidentifikasi entitas secara unik. Di sini terdapat ID, dan ID menjadi primary key, dan foreign key yaitu untuk menghubungkan kedua tabel. Jadi ini sama-sama ID, karena ID ini di tabel yang kedua, jadi untuk menghubungkan kedua tabel yaitu disebut dengan foreign key, maka digabungkan ke tabel yang pertama, yaitu kolom primary key dalam satu tabel ditetapkan sebagai kolom foreign key dalam tabel terkait untuk membentuk hubungan antar tabel. Hubungan antar tabel, student, dan tabel course memungkinkan Anda menyimpan data dan membuat query untuk menentukan kursus tertentu yang sedang dihadiri oleh siswa atau dihadiri. Keunggulan database relasional atau beberapa tabel. Yang pertama yaitu redundansi lebih sedikit. Yang kedua, menghindari ketidakkonsistenan. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, integritas data. Yang kelima, kerahasiaan. Tabel relasional. Tabel adalah struktur sederhana tempat data diatur dan disimpan. Nah, di sini terdapat bagian kolom, yaitu di tabel employee. Di kolom yaitu ada kolom yang pertama employee ID, terus last name, first name, department ID, payroll ID, dan nickname. Kemudian atributnya yaitu bisa dibilang sebagai baris. Dan untuk kolom primary key yaitu bagian kolom yang pertama employee ID, kemudian kolom foreign key yaitu department ID, kemudian unique key kolom yaitu payroll ID. Aturan untuk database relasional, yaitu setiap tabel memiliki nama yang berbeda. Setiap tabel dapat berisi beberapa baris. Setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Kemudian yang keempat, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Yang kelima, entry dalam kolom adalah nilai tunggal. Yang keenam, entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. Yang ketujuh, urutan baris dan kolom tidak signifikan. Yaitu yang kedua, model data konseptual dan fisik. Model konseptual dan fisik. Seni perencanaan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam diagram. Diagram ini menjadi cetak biru untuk mendesain hal fisik. Impian klien atau model konseptual menjadi kenyataan fisik atau model fisik. Yaitu skenario kasusnya, permodelan dilakukan yang pertama yaitu entitas, yaitu seperti tabel, atributnya yaitu kolom, dan hubungan bisa disebut dengan foreign key. Bisa kita lihat di sini terdapat satu entitas, dan di setiap baris dalam tabel itu bisa disebut sebagai atribut, dan hubungan antar entitas tersebut yaitu disebut dengan foreign key. Entitas dan atribut. Pengertian entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit atau objek atau hal lainnya yang
mempresentasikan data dan tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Contohnya, entitas karyawan maka memiliki atribut nama karyawan, alamat karyawan, dan ID karyawan. Kemudian setiap entitas memerlukan atribut kunci utama atau primary key atau kunci asing foreign key. Kunci utama adalah sebuah atribut yang unik alias isinya tidak boleh sama dengan satu atribut. Misalkan entitas siswa memiliki atribut NIS, maka NIS tersebut tidak boleh sama dengan siswa yang lain. Misalnya Ahmad memiliki NIS 12345, maka untuk Andi harus memiliki NIS yang berbeda dengan Ahmad atau siswa lainnya. Sedangkan foreign key, sebuah primary key entitas lain yang diambil ke dalam entitas baru. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah sifat atau keunikan mendeskripsikan suatu entitas. Contohnya ada pada entitas guru. Atribut yang bisa kita ambil yaitu nama, NIP, alamat, dan sebagainya. Di sini atribut disimbolkan dengan bentuk oval. Dari gambar di atas bisa kita lihat entitas dalam ERD atau Entity Relational Diagram digambarkan dalam bentuk persegi panjang, sedangkan atribut digambarkan dalam bentuk oval. Sini ini entitas yang berbentuk persegi panjang dan yang berbentuk oval itu disebut dengan atribut. Unik. Pengenalan unik adalah atribut entitas yang memenuhi aturan berikut. Yang pertama, unik disuruh intens entitas. Memiliki nilai non-null untuk setiap intens entitas selama masa pakai intens. Memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama masa pakai intens. Unique ID adalah atribut atau kelompok atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi intens tertentu pada entitas. Primary key. UID menjadi kunci primer saat model logis berubah menjadi database fisik. Primary key adalah kolom atau rangkaian kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key tidak dapat berisi nilai nol. PK adalah kolom tabel yang sudah ada atau kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database sesuai urutan yang ditentukan. Primary key harus berisi nilai unik untuk setiap baris data. Contoh primary key dalam satu kolom. Di sini terdapat tabel employee dan kolomnya yaitu employee ID, first name, last name, dan department ID. Dan di sini yang tercantum sebagai primary key satu kolom yaitu pada kolom employee ID. Yang kedua itu contoh primary key dua kolom. Di sini primary key-nya terdapat pada kolom nomor bank dan nomor asosiasi. Bidang ini digabungkan untuk membentuk primary key komposit. Primary key yang terdiri dari beberapa bidang. Yang kelima yaitu hubungan. Hubungan merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram solid atau wajib atau putus-putus disebut dengan opsional. Garis ini terputus dalam tunggal atau satu intens atau crowfoot yang disebut Yang kelima yaitu hubungan. Hubungan merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram solid atau wajib atau putus-putus opsional. Garis ini terputus dalam tunggal, satu intens atau crowfoot, satu atau beberapa intens. Nah, di sini dia memiliki dua sifat yaitu solid dan putus-putus. Solid sebagai wajib dan putus-putus sebagai opsional. Diberikan contohnya yaitu departemen berisi employee. Employee ditetapkan ke departemen. Foreign key. Hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key ke dalam tabel database fisik.
Kolom foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada primary key di tabel yang sama atau tabel yang lain. Contoh foreign key yaitu diberikan tabel employee dan tabel department. Di employee yaitu menjadi primary key, yang sebagai primary key yaitu employee ID. Kemudian yang di department yaitu department ID yang sebagai primary key-nya. Nah, letak foreign key-nya yaitu pada department ID, karena di sini fungsinya sebagai menghubungkan antara tabel employee dan departemen. Maka departemen ID lah yang disebut sebagai foreign key. Kemudian ada opsionalitas dan kardinalitas. Opsional yaitu merupakan hubungan yang bersifat wajib atau opsional. Nah, contoh dari opsionalitas yaitu setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job. Kemudian yang kedua yaitu setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu produk tipe. Kemudian yang kedua yaitu kardinalitas, merupakan hubungan dengan mengukur jumlah sesuatu. Nah, di sini diberikan contoh dari kardinalitas yaitu setiap job dapat dimiliki oleh satu atau beberapa employee. Setiap produk tipe dapat mengklasifikasikan satu atau beberapa produk. Nah, semua hubungan menunjukkan persyaratan informasi dan aturan bisnis. Di sini terdapat 3 sifat, yaitu yang pertama, many to one, yang disebut banyak ke satu, atau satu ke banyak disebut dengan one to many. Yang kedua yaitu banyak ke banyak, atau disebut dengan many to many. Atau yang ketiga yaitu satu ke satu, disebut dengan one to one. Yang keenam yaitu ERD, Entity Relational Diagram. ERD adalah model yang mengidentifikasikan konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. ERD memiliki beberapa tujuan, yaitu analisis atau perancang database mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang akan dimasukkan ke dalam database melalui proses pengambilan ERD. Yang kedua yaitu ERD berfungsi sebagai alat dokumentasi. ERD digunakan untuk mengkomunikasikan struktur logis database kepada pengguna. Kemudian yang terakhir, secara khusus ERD mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. ERD atau Entity Relational Diagram dapat digunakan untuk mempresentasikan persyaratan data bisnis, apapun jenis database yang digunakan dan bahkan jika tidak ada. Representasi grafis entitas dan hubungan satu sama lain. Nah, di sini menunjukkan hubungan antara 4 entitas seperti yang dari fakultas termasuk ke dalam atau berisi ke departemen. Di sini berhubungan fakultas antara departemen antara kursus, dan kursus ke student, kursus ke fakultas. Kemudian terdapat komponen ERD. Yang pertama yaitu setiap, yang kedua yaitu entitas A, yang ketiga optionality atau disebut dengan harus atau mungkin, kemudian relationship name, kemudian cardinality atau satu hanya satu, atau satu atau beberapa, yang terakhir yaitu entitas B. Dan terdapat komponen penyusun ERD. Komponennya yaitu entitas dilambangkan berbentuk persegi panjang, kemudian atribut dilambangkan dengan berbentuk elips, dan relasi
dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Yang terakhir yaitu garis, menandakan menghubungkan atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat diambil manfaatnya. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.